Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, di sini saya menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Bersama saya, calon guru penggerak Wina Nur Fitriani dengan pengajar praktik Bapak Sarip Hendriana dan fasilitator Bapak Jajang. Kesimpulan, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pada saat saya menerapkan budaya positif, maka yang perlu saya ingat bahwa ciri budaya positif adalah berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Hal tersebut selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid dan memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang memiliki motivasi intrinsik, sebagaimana yang diutarakan KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Pada saat saya menerapkan budaya positif, maka yang perlu saya ingat bahwa tujuan menciptakan budaya positif adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada diri murid. Untuk menanamkan nilai kebajikan tersebut, seorang guru harus terlebih dahulu memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki seorang guru penggerak adalah nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Seorang guru penggerak dalam menciptakan budaya positif maka haruslah memiliki peran yang strategis, di mana peran tersebut diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Melalui peran ini, maka seorang guru penggerak dapat menebar dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah secara holistik. Menciptakan budaya positif merupakan sebuah visi. Sebuah visi dapat diwujudkan dengan melaksanakan sebuah perencanaan inquiry bagja. Visi haruslah berpihak pada murid sesuai filosofi KHD dan menggambarkan nilai kebajikan, budaya positif pada diri murid. Dengan sebuah visi dan rancangan perencanaan yang baik, maka budaya positif akan mudah dilaksanakan. Tugas berikutnya adalah sebuah refleksi, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal tanpa paksaan atau tuntutan pihak eksternal sebagai sebuah perwujudan dari kemerdekaan. Disiplin positif yaitu bentuk kontrol diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol adalah setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Apa itu teori motivasi? Teori motivasi menjelaskan sebuah dorongan yang timbul atas perilaku manusia. Menurut Dain Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa itu hukuman dan penghargaan? Hukuman dan penghargaan adalah sebuah strategi atau cara yang dilakukan untuk mengontrol perilaku seseorang. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya serta menimbulkan motivasi eksternal.
Bagaimana posisi kontrol guru? Posisi kontrol guru terdapat 5 posisi menurut Dan Gossen, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol yang menanamkan motivasi intrinsik, yaitu manajer. Apa kebutuhan dasar manusia? Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ketiga, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasa. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dengan keyakinan, murid akan lebih termotivasi dari dalam. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gossen 2004. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan restitusi. Tahapan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Selanjutnya, menjawab pertanyaan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dalam menciptakan budaya positif, saya lebih menekankan perubahan perilaku murid yang diakibatkan motivasi internal. Dalam menghadapi sebuah kasus, saya lebih mempertimbangkan dampak positif dan negatif bagi murid. Pertanyaan kedua, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Sebelumnya, saya menerapkan konsep budaya positif dengan posisi kontrol teman, terutama pada kasus murid yang tidak mau ditinggal ibunya di kelas. Pada saat itu, murid tetap bersikeras menginginkan ibunya ada di samping. Namun, pada saat saya menerapkan segitiga restitusi, saya merasa ada perkembangan yang baik pada diri anak. Dia dapat mengungkapkan sendiri keinginan dia selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dan bersyukur mendapatkan ilmu tentang disiplin positif yang mana saya harus terus implementasikan di kelas maupun sekolah, serta bagaimana caranya mendorong kolaborasi dengan teman sejawat dalam praktik baik. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik adalah tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai kebajikan pada murid, dan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda saat ini setelah mempelajari posisi ini?
Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada di posisi kontrol teman dan pemantau. Perasaan yang saya rasakan memang saya menjadi dekat dengan murid, tetapi terkadang murid tidak mengindahkan apa yang telah disepakati sebelumnya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi manajer. Perasaan yang saya rasakan yaitu bersyukur dapat melakukan jauh lebih baik dari sebelumnya. Terdapat perbedaan, yaitu dengan posisi kontrol ini murid menjadi lebih terbuka namun terarah sesuai keyakinan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawabannya, saya belum pernah mempraktekkan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, hal penting lainnya yang perlu dipelajari adalah menyesuaikan posisi kontrol guru dan orang tua agar terjadi harmonisasi dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.